Apakah kamu sudah melupakan dendam darah pembunuhan ayahmu oleh Gou Jian? Abad kelima SM. Pada saat itu adalah masa dinasti Youo Timur. Kekuasaan Raja Youo menunjukkan kekuatannya. Setiap pihak dari para bangsawan memerintah sendiri-sendiri untuk mendapatkan hegemoni dunia. Para bangsawan terlibat dalam peperangan yang tak henti-hentinya. Masa ini dikenal sebagai zaman Chun Qiu. Akhir periode Chun Qiu. Kekuatan para bangsawan di wilayah selatan mulai bangkit. Di antaranya negara Wu dan Yu berkembang paling pesat. Selama bertahun-tahun konflik perbatasan antara Wu dan Yu terus berlanjut. Kedua negara semakin mendalam dalam permusuhan. Hingga tahun 496 SM. Raja Wu Helf melihat bahwa Raja Yu Goujian baru saja naik tahta. Belum kokoh pijakannya. Menganggap ini kesempatan besar untuk sepenuhnya menghancurkan Yu. Cepat-cepat memimpin pasukan ke selatan. Kedua pasukan bertempur mati-matian di bawah pengaruh alkohol. Pasukan bergerak maju. Yang mulia, semua tentara yang terluka telah dirawat dengan baik. Begitu fajar tiba, kita bisa langsung menyerang kota. Ayahanda hamba percaya, kita harus memanfaatkan momentum kemenangan. Dan sepenuhnya, mengalahkan orang-orang barbar dari negara Yu. Tidak akan semudah itu. Apa yang mulia khawatir tentang masalah logistik? Pasokan logistik menentukan keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini. Saat ini mereka pasti kekurangan logistik. Kita bisa melakukan serangan balik besar-besaran. Tuan Fan, memang benar mereka kekurangan logistik. Tapi kita juga tidak akan bertahan lama. Apakah kita akan mundur begitu saja? Tidak boleh mundur. Mundur di tengah pertempuran akan mempengaruhi moral pasukan. Mereka bisa kalah total kapan saja menurut pendapat saya. Kita harus bertindak cepat dan segera menyerang kota. Perintahkan secara resmi. Suruh para prajurit setelah masuk ke kota besar untuk merampas makanan. Ini pasti akan meningkatkan semangat mereka. Bagaimana jika kita tidak bisa menembusnya? Ayahanda sepanjang jalan. Pasukan kita memiliki momentum yang luar biasa, tidak ada alasan untuk menyerah. Yang mulia Pangeran Mahkota benar. Izinkan saya memikirkannya lagi. Meminjam persediaan makanan. Istri putra mahkota Wu Fuchai adalah seorang putri dari negara Qi. Mereka pasti akan mengirim pasukan ringan ke Qi untuk meminjam makanan begitu makanan. Namun Jenderal Besar Wu Zisu tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia pasti akan memimpin pasukan langsung menyerang menggunakan perang untuk mempertahankan perang. Menyerbu kota kita merebut makanan kita. Persis seperti ketika mereka menyerang negara Chu. Setelah ibu kota Chu Ying dijebol, kota ini kemudian dibantai selama 3 hari. Korban di antara tentara dan rakyat lebih dari 100.000. Pasukan kita setidaknya masih tersisa 30.000. Jika kita bertarung mati-matian belum tentu kita tidak bisa menembus kemenangan. Namun separuh dari 30.000 pasukan terluka atau cacat moral mereka rendah. Jika dipaksakan untuk bertempur, takutnya menunggu berarti mati, tidak menunggu juga mati. Apa yang harus kulakukan? Sekarang pasukan Wu tidak bergerak pasti karena mereka. Raja Helu ragu-ragu, kita bisa memenangkan dengan cara yang tak terduga. Izinkan aku Fan Li pergi sendiri keluar kota untuk mencari bala bantuan. Sebelum aku kembali tolong pertahankan kota ini. Urusan meminjam makanan dari negara Qi akan kamu urus. Hamba segera berangkat. Pergi cepat dan kembali cepat ya ayahanda.
Siapa kau? Sebutkan namamu. Orang liar tanpa nama. Tangkap dia. Berhenti. Hari ini adalah keberuntunganmu mati di tanganku itu adalah. Pangeran abaikan dia, kita punya urusan penting. Setelah aku menaklukkan negara Yu, aku akan kembali. Untuk mengambil nyawamu, ikuti aku semua. Dokter Fan 3000 narapidana sudah berkumpul. Aku Fan Li. Saat ini negara kita dalam kesulitan. Kalian satu-satunya yang bisa membantu. Kesalahan masa lalu tak seorang pun bisa memperbaikinya. Daripada hidup dalam rasa bersalah seperti ini, mengapa tidak memilih untuk berkorban dan memberi kompensasi? Jika kalian setuju dengan permintaanku, berjuanglah demi negara. Setelah urusan ini berhasil, kalian tidak lagi menjadi orang bersalah. Di masa depan selama ribuan tahun, orang-orang akan mengingat kalian sebagai kelompok pahlawan yang membela negara mereka, memberikan nyawa mereka sebagai martir. Sebagai martir. Perdana Menteri Wu. Berapa lama persediaan makanan kita bisa bertahan? Pangeran sudah dalam perjalanan kembali. Saya pikir makanan tidak akan jadi masalah. Raja Yu tidak tahu diri. Menyinggung negara besar, datang menuntut hukuman. Kami bersedia mati untuk memohon pengampunan atas nama Raja Yu. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia.
Hia hia hia. Baginda Pangeran Hamba gagal melindungi Tuan Hamba pantas mati berkali-kali. Ayahanda. Ayah. Tidak rela. Ingatlah. Setelah aku mati bunuh Goujian dan hancurkan Yu. Untuk menenangkan arwahku di surga. Ayah.